Pengendalian radiasi. Untuk mengetahui apa saja pengendalian radiasi, kita harus mengetahui apa itu radiasi. Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion atau ionisasi. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Sumber radiasi di lingkungan secara alami dapat berasal dari sinar kosmik atau angkasa luar dan peluruhan radioaktif di permukaan bumi. Atmosfer bumi dapat mengurangi radiasi kosmik yang diterima oleh manusia. Tingkat radiasi dari sumber kosmik ini bergantung kepada ketinggian, yaitu radiasi yang diterima akan semakin besar apabila posisinya semakin tinggi. Pada saat meluruh, zat radioaktif tersebut menghasilkan energi atau radiasi berupa partikel alfa dan beta, serta sinar atau gelombang gamma. Gas radon merupakan sumber radiasi alfa yang paling banyak di alam dan terbesar yang diterima manusia. Radiasi dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki penyebab yang berbahaya. Berikut adalah beberapa penyebab umum radiasi. 1. Radiasi alam. Radiasi alam berasal dari sumber-sumber alami seperti sinar matahari, bumi, dan langit. Sinar matahari menghasilkan radioaktif elektromagnetik inframerah yang mencakup rentang panjang gelombang, termasuk sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar kosmik. 2. Radiasi nuklir. Radiasi nuklir disebabkan oleh materi radioaktif yang mengalami peluruhan nuklir. Materi radioaktif seperti uranium, plutonium, dan isotop radioaktif lainnya dapat memancarkan partikel-partikel energik seperti partikel alfa, beta, dan radiasi gamma. Radiasi nuklir dapat muncul dari sumber-sumber alami seperti batuan, tanah, dan air, serta dari kegiatan manusia seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, penggunaan bahan bakar nuklir, atau kecelakaan nuklir. 3. Radiasi elektromagnetik buatan. Radiasi elektromagnetik buatan dihasilkan oleh perangkat dan teknologi manusia seperti ponsel, pemancar radio dan televisi, radar, oven microwave, dan perangkat medis seperti sinar X dan CT scan. 4. Radiasi termonuklir. Radiasi termonuklir muncul selama reaksi nuklir di dalam reaktor termonuklir atau bom nuklir. Dalam reaksi termonuklir, inti atom dileburkan bersama-sama, menghasilkan energi yang sangat besar dalam bentuk radiasi termasuk sinar gamma. 5. Radiasi elektromagnetik alamiah. Selain sinar matahari, ada sumber-sumber alami yang menghasilkan radiasi elektromagnetik, seperti radiasi kosmik dan radiasi gelombang radio dari fenomena astronomi seperti bintang dan pulsar. Paparan radiasi dapat memiliki efek berbahaya pada manusia dan lingkungan, tergantung pada jenis radiasi, dosis, dan lemahnya paparan. Jenis-jenis radiasi. Yang pertama, radiasi berdasarkan massa. Berdasarkan masanya, radiasi dibedakan menjadi dua, yakni radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang muncul akibat kombinasi antara medan magnet dan juga medan listrik. Keduanya kemudian menghasilkan energi yang merambat dan melewati satu tempat ke tempat lainnya. Radiasi partikel. Jika radiasi elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa, maka radiasi partikel adalah kebalikannya. Radiasi partikel atau yang sering disebut juga sebagai radiasi korpuskuler adalah pancaran atom yang memiliki kemampuan untuk memindahkan energi kinetik ke bahan yang ditumbuknya. Selanjutnya, perbedaan antara radiasi alam dan radiasi buatan. Radiasi alam merujuk pada radiasi yang secara alami ada di lingkungan kita. Contoh sumber radiasi alam meliputi 1. Radiasi sinar matahari atau sinar ultraviolet UV yang dipancarkan oleh matahari yang terdiri dari sinar UVA, UVB, dan UVC. 2. Yaitu radiasi dari bahan radioaktif alami. Beberapa batuan, tanah, dan material alam lainnya mengandung unsur radioaktif
adalah gas radioaktif yang dapat bocor dari tanah atau batuan di sekitar kita. Selanjutnya radiasi buatan. Radiasi buatan merujuk pada radiasi yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Contoh sumber radiasi: 1. Penggunaan dalam bidang medis. Radiasi digunakan dalam diagnosis seperti sinar X dan tomografi komputer, dan pengobatan seperti terapi radiasi untuk tujuan medis. 2. Energi nuklir. Radiasi dihasilkan dalam pembangkit nuklir untuk menghasilkan energi listrik. 3. Industri dan penelitian. Beberapa industri menggunakan bahan radioaktif dalam proses produksi mereka. Selain itu, dalam penelitian dan pengembangan ilmu, radiasi digunakan untuk berbagai tujuan, seperti dalam fisika nuklir dan ilmu material. Perbedaan utama antara radiasi alam dan radiasi buatan adalah sumbernya. Radiasi alam berasal dari fenomena alam dan material alami, sedangkan radiasi buatan diproduksi melalui kegiatan manusia untuk berbagai tujuan seperti medis, energi, industri, dan penelitian. Meskipun radiasi memiliki dampak potensial pada kesehatan, baik radiasi alam maupun buatan, penggunaannya dapat dikendalikan dan diatur untuk minimalkan risiko dan memastikan keamanannya. Pentingnya mengendalikan radiasi. Mengendalikan radiasi sangat penting karena paparan radiasi yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Berikut adalah alasan mengapa pengendalian radiasi itu penting. Yang pertama, kesehatan manusia. Paparan radiasi yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan dalam tubuh manusia. Dengan mengendalikan radiasi, risiko paparan yang berlebihan dapat dikurangi dan kesehatan manusia dapat terlindungi. Kedua, keselamatan pekerja. Mengendalikan radiasi penting untuk melindungi pekerja dari paparan yang berlebihan dan mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit yang terkait dengan radiasi. 3. Lingkungan. Radiasi yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Misalnya, limbah radioaktif yang tidak diatur dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta dapat merusak ekosistem dan organisme hidup. Dengan mengendalikan radiasi, kita dapat melindungi lingkungan alam dan mencegah kerusakan ekologi. Keempat, keamanan publik. Mengendalikan radiasi juga penting untuk menjaga keamanan publik. Pengendalian yang efektif dapat mencegah kebocoran radiasi dari instalasi nuklir atau sumber radiasi lainnya yang dapat membahayakan masyarakat luas. Yang kelima, peraturan dan standar. Pengendalian radiasi juga berkaitan dengan penerapan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh badan pengatur. Hal ini membantu menjaga kualitas dan keamanan penggunaan radiasi di berbagai bidang, serta memastikan kepatuhan terhadap batas paparan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian radiasi. Yang pertama, A. Menerapkan persyaratan proteksi radiasi yang meliputi hierarki justifikasi, limitasi dosis, dan optimasi proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menyediakan 1. Fasilitas atau peralatan yang sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap pemanfaatan radiasi di area kerja. 2. Perlengkapan proteksi radiasi sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap radiasi di area kerja. C. Membatasi paparan kerja untuk setiap pekerja radiasi. D. Membatasi area kerja yang terpapar radiasi. E. Menyediakan rambu keselamatan. F. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Menyediakan petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi atau pihak yang bertanggung jawab khusus yang ditunjuk perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi diri dari radiasi di tempat kerja, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pemantauan dan penilaian risiko. Dilakukan pemantauan dan penilaian risiko radiasi di tempat kerja. Identifikasi sumber radiasi, karakteristik paparan, dan tingkat paparan yang mungkin terjadi. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran. Pastikan semua pekerja yang mungkin terpapar radiasi mendapatkan pelatihan yang tepat tentang bahaya radiasi, penggunaan peralatan pelindung, dan prosedur keamanan yang relevan. Yang ketiga, peralatan pelindung diri atau Personal Protective Equipment (PPE).
Gunakan PPE yang sesuai seperti mantel pelindung, sarung tangan, sepatu penutup, dan kacamata pelindung yang dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari paparan radiasi. Yang keempat, pengaturan administrasi. Terapkan pengaturan administratif yang baik seperti jadwal kerja yang membatasi waktu paparan, zona terbatas yang membatasi akses ke area berpotensi terpapar radiasi, dan tanda peringatan yang jelas untuk mengidentifikasi bahaya berbahaya. Yang kelima, perlindungan perisai. Gunakan perisai radiasi yang sesuai di sekitar sumber radiasi untuk mengurangi paparan. Yang keenam, kontrol teknik. Terapkan kontrol teknik seperti penggunaan bahan penyerap radiasi, penggunaan peralatan yang mampu melindungi pekerja dari beberapa paparan berlebih, dan mengoptimalkan desain instalasi agar radiasi tersebar dan dikendalikan dengan baik. Yang ketujuh, monitoring paparan. Lakukan pemantauan paparan radiasi secara teratur menggunakan dosimeter pribadi untuk memastikan paparan berada dalam batas aman. Yang ke-8, tindakan darurat. Siapkan rencana darurat dan prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat atau kecelakaan yang melibatkan radiasi. Yang ke-9, kebijakan dan prosedur kerja. Tetapkan kebijakan dan prosedur kerja yang jelas terkait penggunaan radiasi, penanganan bahan radioaktif, dan tindakan darurat. Yang ke-10, pemeliharaan peralatan. Lakukan pemeliharaan rutin dan kalibrasi peralatan radiasi untuk memastikan kinerja yang tepat